bisa ini mengikuti juga. Sebentar. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hari ini ya. Jadi pada pagi hari ini teman-teman akan mengikuti kegiatan pembekalan materi untuk tugas besar. Ada 3 sesi ya. Ada 3 sesi. Sesi pagi jam 8 sampai jam 9 itu dari aku seputar briefing. Lalu jam 9 sampai jam 12 itu content based. Kalau misalkan lebih cepat, oke, berarti teman-teman punya waktu istirahat. Lalu nanti dilanjut lagi jam 1 sampai jam 3 atau jam 4 itu tentang 3D design. Oke. Aku coba share screen juga ya teman-teman ya. Share screen. Include computer sound. Oke. Apakah sudah terlihat teman-teman layarnya? Sudah terlihat, Kak. Oke, terima kasih inputnya. Ya, seperti terlihat pada layar, kita cukup padat ya hari ini, jam 8 sampai jam 4. Jadi silakan disiapkan stamina-nya dan juga ya santai aja supaya nggak terlalu capek. Tapi tetap disimak dengan baik ya. Karena seperti yang aku bilang tadi, cukup banyak informasi yang hanya akan disampaikan pada sesi hari ini gitu. Artinya belum tertulis di pengumuman di Teams maupun di dokumen teknis yang udah dibagikan. Oke, jadi rundown-nya seperti ini gambaran besarnya. Oke. Ada briefing. Nanti briefing ini tentang apa? Intinya tentang menjelaskan tubesnya ini seperti apa dan akan ada penjelasan detail tentang setiap langkah-langkahnya. Lalu desain PCB dengan KiCad, lalu 3D desain casing dengan SolidWorks. Ini pengisi materi beda-beda ya. Materi 1 sama aku, materi 2 nanti sama Gotawa kalau teman-teman kenal ya dari Elektro 20. Lalu materi 3 oleh Dava Rashid atau Ocit dari Elektro 20. Oke, jadi kurang lebih ini ya overview untuk 1 jam ke depan. Apa saja yang akan kita bahas? Kita akan membahas tentang deskripsi dan filosofi dari tugas besar ini. Lalu nanti akan ada contoh perhitungan tangan, contoh simulasi, dan penjelasan tentang prototyping di breadboard. Aturannya pada pagi hari ini, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan, sok, langsung interupsi, langsung on mic saja ya. Karena kalau chat aku nampaknya nggak bisa baca di sini, nggak ada notifnya. Jadi silakan langsung dipotong saja kalau ada informasi. Dan kenapa harus menyimak? Karena seperti yang aku bilang tadi, banyak hal-hal yang baru disampaikan di sini. Jadi sangat rugi kalau misalkan teman-teman tidak menyimak dengan baik. Oke, yang pertama, deskripsi dan filosofi. Kita mau melakukan apa di tugas besar ini? Tugas besar elektronika 1 ini kita akan merancang sebuah penguat amplifier. Teman-teman udah mempelajari ya tentang konfigurasi amplifier di modul 3. Ada common emitter, common collector, common base. Nanti teman-teman akan diberikan spesifikasi. Nanti harus bisa membuat amplifier yang memiliki spek penguatan tertentu, resistansi input tertentu, dan resistansi output tertentu. Jadi dari mulai perhitungan tangan sampai nanti produk akhir. Nah, kenapa tugas besarnya seperti ini? Atau alurnya seperti ini gitu ya, mulai dari perhitungan tangan, lalu nanti ada desain PCB, ada prototyping di breadboard, dan pembuatan produk jadi. Alurnya ini, alur dari tugas ini saya buat atau kami tim asisten sama-sama merencanakan seperti ini supaya alurnya semirip mungkin dengan capstone design. Oke, capstone design ini teman-teman akan alami ya saat tugas akhir. Tugas akhir itu kurang lebih seperti ini alurnya. End-to-end proses, meskipun kalau tugas akhir lebih kompleks ya, ada dokumennya sendiri, dokumen base series namanya. Tapi alurnya kurang lebih cara berpikirnya mirip lah, dibuat seperti ini. Jadi end-to-end, dari proses perhitungan tangan, nanti teman-teman coret-coret gitu ya, merancang konfigurasi apa yang dipilih, menentukan nilai-nilai resistornya yang dipilih, lalu pengujian, hingga nanti pembuatan produk jadi. Teman-teman, kalau nggak salah saat MBC pernah juga ya membuat semacam capstone gitu. Tapi aku kurang tahu apakah teman-teman menjalani proses capstone tersebut dengan alur yang proper atau tidak gitu.
Karena kan kalau misalkan tujuannya adalah bikin produk jadi saja, kan bisa ya kita copy paste atau mengikuti dari internet gitu. Paduannya sudah ada. Tapi kalau di sini, di Tubes ini, end to end. Jadi teman-teman ngitung juga, nanti menentukan konfigurasinya seperti apa, dan produknya juga. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sejauh ini tentang apa yang akan dibuat pada tugas besar? Kalau ada langsung dipotong saja ya. Kita lanjut dulu. Nah, alur tugas besar seperti ini kurang lebih ya. Ada 6 langkah. Nanti perhitungan tangan, simulasi rangkaian, prototyping, desain, lalu perakitan dan pengujian, dan terakhir presentasi. Oke. Pertama, perhitungan tangan. Untuk menentukan konfigurasi penguatnya apa, lalu nilai-nilai komponen yang dipakai. Konfigurasi penguat tadi ya, ada 3 kalau yang BJT, yang konfigurasi dasar. Kalau nilai-nilai komponen, ini mencakup nilai-nilai resistor yang ada. Gitu. Ya, supaya lebih jelas ya pemaparan materinya, ini misalkan ada contoh kasus gitu. Misalkan kita sama-sama ingin merancang penguat yang konfigurasinya seperti ini. Penguatan tegangan, VO per phasic itu 4, RI-nya 770, dan RLT 100 ohm. VCC-nya itu 5 volt. Kalau VCC ini bisa ditentukan sih. Dalam kasus ini kita misalkan pakai contoh 5 volt. Oke. Ini contoh kasus yang kita coba sama-sama ya, teliti gitu. Nanti proses perhitungan tangannya seperti apa. Sebagai disclaimer, nanti proses perhitungan tangan ini ada macam-macam ya caranya, dan mungkin aja Pak Mervin juga mungkin akan memberikan contoh juga di kelas praktikum nantinya. Aku belum tahu, nampaknya belum sempat ya. Tapi aku yakin Pak Mervin juga akan memberikan contoh sih. Jadi contoh perhitungan yang akan aku berikan ini dijadikan sebagai salah satu contoh saja. Jadi tidak 100% harus seperti ini langkah-langkahnya. Apalagi ini kan aku bikinnya juga yang cukup simpel ya contoh kasusnya, sama rangkaiannya juga nanti. Nah, dari contoh kasus tadi ya, langkah satunya kita menentukan dulu kita mau menggunakan konfigurasi apa. Nah, konfigurasi kan tadi ada 3 ya. CE, common emitter, CC, common collector, dan CB, common base. Nah, Pak Mervin saat 2 tahun lalu ya di kelas praktikum saat aku menjadi praktikan itu memberikan kurang lebih tabel seperti ini. Rule of thumb ya. Jadi kalau diinginkan R-in besar, kira-kira konfigurasi yang cocok itu seperti ini. Jadi R-in, R-out, AV atau GV ya, penguatan besar, sedang, kecil. Ini konfigurasi-konfigurasi yang dipilih. Nah, dalam contoh kasus tadi kan penguatannya kecil ya. Kecil cuma 4 volt. Nah, 4 volt per volt. Jadi kalau inputnya 100 mV, outputnya 400 mV peak to peak. Jadi cukup kecil. Oke, berarti kita lihat di yang sini. AV kecil, berarti CE plus RE ataupun CC. Oke, berarti kita kurang lebih akan memilih konfigurasi ini, antara CE plus RE ataupun CC. Lalu kita lihat lagi, resistansi inputnya 770, R-out-nya 100. R-out-nya itu cukup kecil ya, 100 ohm. Nah, sedang kecil besar ini memang agak relatif sih, dan Pak Mervin juga tidak menjelaskan secara gamblang besar itu berapa, sedang itu berapa. Tapi yang aku tahu kalau penguatan yang besar itu yang teman-teman yang dapat spek 100 ya. Kan ada yang dapat spek 10, kalau nggak salah 10 volt per volt, ada juga yang dapat spek 100 ya. Yang 100 itu most likely akan menggunakan ini, masuk ke dalam kategori penguatan yang besar gitu. Dan ini nggak seperti ini saja ya, kayak misalkan ini kan besar CB. Sebenarnya CE juga bisa besar gitu. Nah, tapi nanti triknya adalah menggunakan kapasitor bypass. Oke. Jadi kalau misalkan di tabel ini besar, AV besar itu CB, nggak harus CB juga, bisa juga pakai CE. Tapi nanti kita lihat ada modifikasi-modifikasi lain. Nah, di sini terlihat ya penggunaan kapasitor bypass itu dapat meningkatkan gain. Ini aku ngambil contoh dari internet. Untuk rangkaian yang sama ya, nilai-nilai resistansi yang sama,
Kalau tanpa kapasitor bypass, CE di sini, dengan pakai itu perbedaan penguatan tegangan jauh sekali. Nah, jadi nanti teman-teman yang mendapat spek besar, mungkin bisa dipertimbangkan untuk menggunakan kapasitor bypass, CE seperti ini. Nah, kadang-kadang untuk mendapatkan spek penguatan yang tinggi dan juga mungkin diinginkan R out yang tertentu gitu ya, R in yang tertentu, kadang-kadang kita harus menggunakan dua konfigurasi. Jadi satu konfigurasi saja tidak cukup kadang-kadang. Kan CE itu dia R in-nya cukup besar gitu ya. Misalkan kita pinginnya R in-nya cukup kecil. Oh berarti kan di bagian inputnya itu kita nggak bisa pakai CE karena nanti R in-nya akan besar. Nah, tapi karena kita misalkan dapat spek R in-nya kecil, berarti kita pilih CB. Nah, tapi kemungkinan diminta juga, misalkan R out-nya itu, R out-nya kecil juga. Kalau CB, kan R out-nya nggak kecil. Berarti supaya kita dapat penguat yang output-nya itu R out-nya kecil, berarti kita harus pakai CC misalkan. Oh, berarti nanti kita bakal pakai dua konfigurasi yang di cascade seperti ini. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman harus menggunakan konfigurasi yang basic ya, tapi di cascade gitu. Kalau tahun lalu aku dapat konfigurasi ini, apa ya? Setelah perhitungan ternyata cocoknya itu di inputnya CE plus RE dan di outputnya itu dapatnya CC. Ada nggak ya aku di dokumennya? Dokumen, sorry. Di Teams, coba ya aku lihat Teams dulu. Untuk tahap pertama ini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Dipotong aja ya, lagi-lagi kalau ada yang mau ditanyakan. Sebentar. Aku mau coba lihat dulu dokumennya. Nah, di sini teknis. Nih, aku mau coba lihat contoh rangkaian yang aku buat waktu itu. Nah, ini dia. Oke, jadi ini duplikasi dari rangkaian penguat yang aku buat ya 2 tahun lalu untuk tugas besar. Kalau di sini teman-teman lihat, aku menggunakan konfigurasi cascade nih. Jadi first stage-nya itu adalah CE, common emitter, dan second stage-nya itu adalah CC. Gitu. Nah, terlihat ya. Aku kemungkinan besar pakai CC karena ingin mencapai spesifikasi RA tertentu. Karena kan kita tahu ya, CC itu kan gain-nya, penguatan tegangan itu 1 ya. Jadi sebenarnya satu stage juga bisa, tapi mungkin waktu itu aku mendapatkan spek RA tertentu, jadi harus menggunakan cascade seperti ini. Nah, ini terlihat ya teman-teman, aku menggunakan kapasitor kopling di sini. Kapasitor bypass CE. Kalau nggak salah waktu itu aku dapat spek berapa ya? Penguatan tegangan 100 gitu, 100 volt per volt. Jadi cukup besar, makanya di CE-nya ini aku menggunakan kapasitor bypass. Nah. Oh iya, penguatannya 100 ya. R-nya 600, R-nya 200 gitu. Nah, waktu itu aku menggunakan cascade. Jadi seperti itu ya, tidak menutup kemungkinan. Kita akan menggunakan dua konfigurasi dasar seperti ini. Oke, lanjut dulu. Berarti dalam contoh kasus ini, kita bisa ada banyak alternatif sih. Ada banyak alternatif ya untuk yang konfigurasi tadi. Untuk yang spek yang kita capai tadi. Tapi untuk sekarang, karena ini adalah contoh sederhana saja, let's say kita pilih common emitter. Common emitter cukup. Toh common emitter tetap bisa mendapatkan penguatan yang kecil ya. Kalau misalkan kita tidak menggunakan kapasitor bypass. Kayak misalkan di sini contoh kasusnya, dia penguatannya hanya satuan ya, kurang dari 10. Ini 3 atau minus 3. Oke, jadi kita pilih CE ya untuk contoh kasus yang ini, yang kita lagi bahas. Nah, step 2 ini menentukan titik kerja BJT. Teman-teman kan udah melakukan pengukuran ya saat modul 2, transistor yang teman-teman pakai. Teman-teman udah tahu nilai betanya berapa, untuk arus berapa. Lalu teman-teman juga udah melihat kurva karakteristiknya, IC VCE-nya.
Jadi teman-teman sudah bisa menentukan titik kerjanya. Nah, di tahap ini juga teman-teman bisa merefer ke datasheet yang ada. Refer ke datasheet yang ada. Kalau di datasheet ya, kita lihat beta atau gain itu sesungguhnya bergantung dengan suhu junction ya, suhu junction berkaitan dengan suhu ruangan juga, suhu junction dan juga nilai arus kolektor. Jadi beta itu memang tidak selalu konstan. Memang beta itu adalah karakteristik manufaktur. Ya nilainya intrinsik ketika dibuat ya, bukan bergantung dari operasinya. Tapi dia juga nilainya bergantung dengan tadi suhu dan juga arus kolektornya. Jadi nanti teman-teman bisa menentukan nih, mau beroperasi di IC berapa. Karena pada IC tersebut biasanya nilai betanya juga tertentu gitu. Dalam kasus ini kita misalkan pilih kita pada IC 20 mA. Nah, kalau kita baca di sini T junction 25, betanya itu kurang lebih 170 ya. Ini untuk 2N222. Tapi lagi-lagi ini contoh yang aku ambil dari datasheet, teman-teman bisa menggunakan pengukuran dari DCA Pro ya, yang dari grafik IC/VCE-nya. Nah, oh ya, sebagai catatan, penting untuk diketahui kalau BJT sebagai penguat itu harus berada pada mode kerja aktif ya. Jangan sampai saturasi, apalagi cut off. Mode aktif. Kak, mau nanya boleh? Yuk, silakan. Untuk milih titik kerjanya itu dari IC betanya atau dari IC VCE ya, Kak? Yang lebih tepat mungkin. IC/VCE. Oke, berarti ini sebagai taman dong ya, Kak, biar tahu juga betanya berapa gitu ya? Betul, betul. Nih, aku coba cari, ada nggak di internet tadi ya? Nah, sebenarnya dari sini nih, menentukan titik kerja yang bagus tuh. IC/VCE ya. Jadi dari IC/VCE untuk menentukan titik kerja ini. Tapi tadi aku untuk membaca aja nilai betanya bakal berapa yang kita pakai untuk analisis. Oke, jadi dari IC/VCE ya untuk menentukan titik kerja. Terjawab? Terjawab, Kak. Terima kasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan ini dan juga bias DC ya untuk mendapatkan spek penguatan tegangan, RI dan R-out sesuai dengan yang diminta. Nah, di sini aku juga menggunakan banyak sekali simplifikasi ya. Karena kalau kita analisis sinyal kecil model P kan diturunkan bla bla bla, AV-nya seperti ini ekspresinya, cukup panjang kan. Tapi di sini kita menggunakan banyak asumsi. Nanti teman-teman juga demikian ya, ketika analisis perhitungan tangan, boleh juga menggunakan asumsi-asumsi yang menyederhanakan perhitungan. Karena kalau tidak menggunakan asumsi, apalagi konfigurasi cukup kompleks ya, seperti yang aku tadi nih, yang ini, 2 stage tanpa asumsi, wah itu cukup belepotan tuh persamaannya. Jadi silakan digunakan asumsi-asumsi ya untuk menyederhanakan perhitungan. Nah, di sini cukup banyak asumsi yang dipakai. Misalkan asumsinya ya, kan diturunkan ya dari analisis sinyal kecil AV sama dengan ini. Aku juga mengasumsikan di sini RSIC resistansi yang 50 ohm ya dari generator sinyal itu juga dapat diabaikan gitu. Makanya GV di sini aku dekati dengan AV gitu. AV kan tadi ekspresinya ini ya minus GMRC super RE bla bla bla. Kalau digunakan asumsi GM jauh lebih besar dari super RP, berarti kan ini jadi kurang lebih di kurung pertama ini jadi super GM doang. Kemudian di yang kedua ini RB juga jauh lebih besar daripada RP, maka ini jadi kurang lebih satu saja. Berarti GM-nya dicoret, jadinya AV itu sisa minus RC per RE saja. Nah, RI dari sini dapat kita lihat, dia kan sesungguhnya ada ada RB1 paralel RB2, lalu ada kontribusi RP sama RE-nya ya. Nah, tapi lagi-lagi dengan asumsi dapat disederhanakan menjadi RB1 paralel RB2 saja.
komponen RP-nya diabaikan. Lalu R out di sini ya untuk konfigurasi ini tanpa beban R out sama dengan RC di sini. Nah, jadi pertama kita kejar dulu ya, kita kejar dulu spesifikasi yang mau dicapai GV, RI dan juga RO. Kita punya beberapa persamaan di sini. Ini aku copy paste bisa nggak ya? Copy. Oke, ntar aja. Nah, setelah kita menggunakan ketiga persamaan ini, AV, RI, dan RO, kita juga bisa menggunakan beberapa rule of thumb lain dalam desain. Jadi kemungkinan besar kalau kita hanya menggunakan ketiga persamaan ini, rasa-rasanya akan kurang persamaannya. Dia incomplete. Jadi nilai-nilai RB1, RB2, RC, RE itu tidak bisa ditentukan. Karena dia ada 4 nilai dan ada 3 persamaan. Nah, kita seringkali juga menggunakan beberapa rule of thumb dalam desain gitu. Nah, rule of thumb ini juga tidak semuanya dipakai ya. Jadi yang diprioritaskan itu adalah tadi, persamaan-persamaan tadi ya, yang dari spek yang mau kita kejar. Dan untuk mendapatkan persamaan lainnya, kita menggunakan beberapa rule of thumb design ini. Misalkan VC itu baiknya kita pilih setengah dari VCC supaya maksimum swing. Nah, itu dari grafik ini ya. Kan ini IC, ini VCE. Kalau kita ambil VC-nya itu di tengah-tengah, ya kurang lebih setengah VCC, nah itu dia bisa lebih luas jangkauannya gitu. Itu rule of thumb. Lalu ada juga aku baca-baca ya dari artikel, harus pada RB2 biasanya dipilih 10 kali dari IB gitu. Ada nggak ya? RB2. RB2. Nah, ini. A general rule of thumb is the value at least 10 times of IB flowing through resistor R2 gitu. Jadi untuk mendapatkan persamaan tambahan supaya bisa diselesaikan ya, itu kadang-kadang kita harus menggunakan tambahan rule of thumb tadi. Dan dapat digunakan juga penyederhanaan seperti IC kurang lebih sama dengan IE. Ini untuk nilai beta yang besar ya, yang di atas 100. Nah, contoh dari yang tadi ya. Contoh kasus kita tadi, ini AV-nya 4 nih. Sorry. 4 tadi. 4 volt peak to peak. AV-nya 4. Ini aku copy paste dulu tadi. Sap, potong. Oke. Nah, ini contoh perhitungan singkat ya. Kita kan AV-nya 4. AV tadi adalah minus RC per RE. Berarti RC nanti sama dengan 4 kali RE. Lalu RI, kita tadi speknya 770 ohm, yaitu RB1 paralel RB2. Oke, itu persamaan 2. Persamaan 3, RO sama RC sama dengan 100 ohm. Ini langsung dapat ya, RC-nya segini. Lalu dari 1 dan 3, kita bisa dapatkan, berarti kita pilih RE-nya seperempat dari RC, yaitu 25 ohm. Oke, solve RC sama RE. Next, RB1 sama RB2. Nah, dari persamaan 2 ini saja kan kurang ya, untuk mendapatkan RB1 dan RB2. Nah, kita gunakan rule of time design tadi. Arus pada RB2 itu 10 kali arus pada IB. Ya kan? Tadi ya, rule of thumb nomor 2 ya. Nah, dari situ kita solve, kita dapatkan RB2-nya 1 kilo ohm. Nah, 1 kilo ohm. Ini nggak rapi nih, bentar IB2. Ya, intinya dari persamaan 2 dan juga rule of thumb design tadi, yang nomor 2 arus pada RB2 10 kali IB, kita dapatkan RB2-nya 1 kilo ohm. Oke, sip. Dari situ kita dapatkan juga RB1-nya sebesar 3 kilo ohm. Nah, jadi udah dapat semua ya nilai resistansinya. Lalu
dari sini kita coba lakukan simulasi DLT Spice. Simulasi DLT Spice ternyata nggak sepenuhnya sama dengan speknya. Artinya saat dijalankan di simulasi, AV-nya tidak 4, bahkan mungkin agak jauh dari 4, misalkan 2,5. RI-nya ketika dilakukan pengukuran DLT Spice juga misalkan didapatkan dia nggak 770, misalkan 1 kilo ohm. Lalu RO-nya juga nggak pas 100. Nah, dari situ kita lakukan fine tuning. Nah, jadi dari nilai-nilai yang kita dapat tadi, kita coba naik atau turunkan sedikit gitu. Ternyata ketika kita lakukan fine tuning, RE-nya kita turunkan ya dari 25 ohm jadi 22 ohm. RB1 kita naikkan dari 3 ohm jadi 3K3. Ternyata AV, RI, dan RO-nya itu lebih dekat terhadap spek yang mau kita kejar gitu. Jadi dalam prosesnya, meskipun tadi proses ininya ada 6 langkah ya tadi, proses tubesnya ada 6 langkah, tapi seringkali ada proses yang dijalankan secara bolak-balik, misalkan dari 1 lanjut ke 2 lagi, setelah di fine tuning udah oke, baru lanjut ke 3 gitu. Jadi tidak sepenuhnya linear ya, jadi kadang-kadang ada kalanya juga dilakukan iterasi gitu. Oke, jadi itu udah didapatkan nilai resistansi. Untuk nilai kapasitansi ya, jadi kapasitansi ini ada CC1 sama CC2, namanya kapasitor kopling. Kapasitor kopling kan kita tahu fungsinya itu untuk memblok sinyal DC ya, memblok sinyal DC. CC1 dan CC2 kita pilih saja supaya saat kita beroperasi pada frekuensi yang mau kita pakai, itu reaktansinya 0. Nah, kita tahu kan bahwa kapasitor itu memiliki reaktansi ya, kalau kita punya sinyal AC. Nah, reaktans of kapasitor. Sorry. Ya kan? Kita tahu bahwa kapasitor itu punya reaktansi. Artinya kalau kita menganalisis pada ini ya domain kompleks, dia kan dapat kita jadikan sebagai resistor gitu kan. Dapat kita bayangkan sebagai resistor. Dia nilai reaktansinya adalah 1/J2Pi FC atau 1/J omega C. Nah, berarti kita pilih frekuensi, kita pilih nilai kapasitansinya, kita pilih nilai C, supaya pada F yang kita bekerja, misalkan kita bekerja pada sinyal 1 kHz atau 2 kHz. Atau kalau sinyal suara kan berapa? Frekuensi audiosonik ya, dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ada frekuensi segitu, nanti X-nya ini mendekati 0. X-nya itu mendekati 0. Mendekati 0, sorry. Mendekati 10⁻⁻⁶. Ya, dia besar lah, sorry. Bentar. X-nya seperti J omega C. Berarti kalau omeganya makin besar, X-nya makin kecil ya. X-nya makin kecil. Jadi kita pilih nilai C-nya ini supaya nanti saat kita analisis sinyal kecil, dia dapat kita jadikan short circuit. Nah, jadi seperti itu. Biasanya untuk kasus kita sekarang, untuk perancangan penguat tegangan ini, orde 10 mikrofarad sampai orde 100 mikrofarad biasanya udah oke. Jadi nanti CC1 biasanya pada pakai nilai 10 mikrofarad atau 100 mikrofarad atau 47 mikrofarad ya. Jadi itu udah cukup oke. Coba aku tulis dulu. Lupa. Kapasitor untuk kasus ini dipilih pada orde puluhan hingga ratusan mikrofarad.
untuk aplikasi. Oke. Nah, kita udah beres ya melakukan perhitungan tangan. Kita udah dapat konfigurasinya dan nilai-nilai komponen yang mau kita pakai. Langkah kedua tadi ya adalah simulasi rangkaian untuk memverifikasi hasil perhitungan tangan tadi, sekaligus tadi fine tuning. Tadi fine tuningnya udah aku contohkan. Hasil simulasi berikut itu yang akan aku contohkan itu hasil simulasi yang sudah di fine tuning. Nah, jadi kita lihat dulu ya hasil simulasinya. Untuk penguatan tegangan kita lihat kita dapatkan VI-nya 100 dan penguatan tegangannya 3,87 lah gitu. 3,87. Itu penguatan tegangannya. Lumayan dekat ya, meskipun ada galat daripada spek yang mau kita kejar, yaitu 4. Nah, tapi teman-teman kan nanti speknya yang mau dikejar kan cukup besar ya. Misalkan 100 volt per volt. Kalau 100 itu lumayan lebih enak. Galatnya, misalkan teman-teman dapatnya 98 atau 103, itu masih oke lah. Karena kan 103 terhadap 100, itu galatnya kan hanya 3%. Nah, tapi kalau kita tadi ya speknya kita 4 atau 7 masih satuan, itu beda dikit aja memang galatnya bisa kita anggap cukup besar gitu. Tapi untuk kasus ini udah lumayan oke lah, penguatannya 3,87. Itu untuk pengukuran penguatan ya. Untuk pengukuran penguatan. Jadi kita lakukan simulasi transien, kita plot V out, kita ukur VPP-nya berapa, lalu kita plot V in, VPP-nya berapa, berarti penguatan tegangan V out per V in dalam VPP. Oke, teman-teman udah bisa belum menjalankan simulasi untuk mencari R in maupun R out? Ada nggak ya di tugas pendahuluan? Monitor? Udah Kak, waktu praktik kemarin udah. Ada ya? Oke, berarti udah aman ya, aku asumsikan ya. Udah bisa ya melakukan simulasi untuk mencari R in dan R out ya. Intinya basicnya kalau mau di-review, kalau RI itu dari rangkaian ini, itu sumber tegangannya dihapuskan. Jadi VS bersama resistansi internal dihapus, sub dipotong, diganti dengan VTEST. VTEST-nya kita ambil pada order milivolt lah. Misalkan 100 milivolt peak to peak misalkan. Lalu kita jalankan simulasi transien, di plotnya kita ini, kan bisa ya di LT-Spice itu kita plotnya kita masukkan ekspresi. Misalkan V out per V in gitu contohnya. Nih, misalkan gini. Misalkan ini aku coba bikin 0 aja ya. Ini misalkan mau mencari R in ya. Cari R in. Kan kalau pengukuran penguatan kayak gini ya. V out, V in. Oke, dibagi. Atau bisa juga kita klik kanan, add traces, V out per V in gitu kan. V out per V in, sorry. Out per V in. Nah, dia ada nilainya nih, konstan. Kita lihat. Dia ada di nilai minus 4,28 gitu. Jadi boleh di plot satu persatu ya, V out V in-nya, atau langsung kita plot aja V out per V in. Di sini terbaca, ternyata dia nilainya adalah minus 4,28 gitu. Nah, itu untuk penguatan tegangan. Kalau untuk resistansi input berarti kita add traces-nya itu, ini dihapus dulu deh. Delete this trace, delete this trace. Add traces berarti V in dibagi arus ya, V1. Sa. Boleh. Sorry. V in. Bentar, di auto range. Zoom to fit. Gini. Sip. Ini negatif ya? Ini mungkin masalah arah aja sih. Masalah arah. Coba aku tambahin minus deh. Takutnya arahnya tuh jadi... Dia ngira arah arus VI itu malah masuk gitu takutnya. Nah, inilah. Ya, jadi kalau kita ukur... dia ada di angka 600-an ya. 652. Gitu. Gitu ya kurang lebih untuk menjalankan simulasi mencari R in. Kalau R out juga sama, nanti di sini dipotong aja. Nih, di bagian sini dipotong. Dipotong.
Lalu nanti dipasang di sini ya, dipasang V-test. Nanti sama juga, R out-nya berarti V-test dibagi arus V-test. Gitu. Nanti dapat juga grafik kayak gini, bisa dibaca berapa nilai resistansinya. Jadi seperti itu ya, untuk simulasi mencari R in dan R out. Nah, ini simulasi dengan LT-Spice. Ada juga, bisa juga simulasi menggunakan every circuit ya, seperti yang aku udah bagikan di channel Teams. Ada aplikasi yang lebih interaktif ya, untuk bisa melihat seperti ini, yaitu every circuit. Kalau di every circuit memang banyak sekali keterbatasannya, kita tidak bisa sembarangan melihat plot. Misalkan kayak tadi kita nggak bisa melihat V out per I out gitu, untuk mendapatkan R out. Paling-paling kita hanya bisa melihat ini saja. Hanya bisa melihat V out per V in saja. Tapi di sini enaknya lebih interaktif. Gitu. Lebih real time. Oke, jadi itu alternatif lainnya kalau misalkan mau eksplorasi juga menggunakan every circuit. Tapi nanti ketika membuat laporan itu tetap harus dari LT-Spice ya. Every circuit ini hanya membantu untuk memvisualisasikan saja. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang langkah kedua, simulasi? Ada yang mau di ini dulu, didiskusikan, ditanyakan? Ini bisa lihat nggak ya jumlah partisipan berapa? 94. Oke. Baik, kalau belum ada, ini aku asumsikan cukup aman ya, karena teman-teman kan di tugas pendahuluan juga udah cukup banyak melakukan simulasi. Dan basically ini mirip ya dengan modul 3. Nanti teman-teman juga ketika melakukan simulasi LT-Spice, itu cukup memodifikasi rangkaian LT-Spice yang udah dikasih Pak Mervin, paling ditambah-tambahin aja, tergantung konfigurasi teman-teman yang pakai gimana. Jadi dimodif aja dari sana, nggak perlu buat dari scratch. Oke, langkah ketiga dalam perancangan tadi adalah prototyping. Kenapa kita harus prototyping? Kenapa nggak langsung dibikin aja PCB-nya? Untuk meminimalisasi cost yang terbuang. 2 tahun lalu di angkatan aku cukup banyak kasusnya ketika sudah selesai perhitungan tangan, sudah simulasi, ketika dia langsung cetak kan, dengan PD-nya langsung bikin PCB, dicetak, saat diujikan nggak bisa gitu. Mungkin karena desainnya yang cacat, ada kecacatan ya, misalkan ada yang short ketika bikin routingnya, atau mungkin karena salah perhitungan. Nah, jadi ada nilai-nilai yang salah gitu. Makanya untuk meminimalisasi cost yang terbuang tadi, udah selesai PCB-nya ternyata nggak bisa, ada karena salah perhitungan dan sebagainya, sebelum kita implementasi pada produk jadi, kita lakukan dulu prototyping pada breadboard. Oh, ini rangkaiannya cukup sederhana ya, hanya melibatkan resistor 4 biji, lalu ada kapasitor 2 biji, sumber tegangan, itu kan dari generator sinyal ya, sama transistor 1 biji. Cukup dikit gitu kan, jadi masih visible lah dibikin di breadboard gitu. Makanya setelah selesai simulasi, udah oke, perhitungan tangan udah oke, kita lanjut ke bagian prototyping di breadboard. Oh ya, teman-teman juga nampaknya udah pada bisa ya memakai breadboard kan, udah tahu kan, harusnya udah nih ketika MBC waktu itu. Breadboard itu seperti ini. Jadi ada baris, ya kan, baris 1, baris 2, dan seterusnya, ada kolom A, B, C, D, dan seterusnya. Satu baris ini short, jadi A1, B1, C1 sampai E1 itu short, demikian juga gitu ya. Atau ini breadboard interconnection diagram. Nah ini seperti ini. Sorry. Nah seperti ini. Yang hijau-hijau ini dia itu short ya, dia titiknya sama. Ya. Oke lah, udah aku anggap udah mahir lah ya menggunakan breadboard. Opsi lain sebelum kita, misalkan teman-teman belum sempat beli transistornya, komponen-komponennya,
ada sih beberapa simulator online ya, seperti misalkan Tinkercad, atau Walkwi ya, itu yang cukup sering dipakai juga. Tapi biasanya sih simulator-simulator ini sih dipakai untuk rangkaian-rangkaian yang ada microcontrollernya sih. Jarang orang misalkan simulasi tadi penguat tegangan, transistor, pakai Tinkercad atau pakai Walkwi. Tapi aku nggak tahu deh, bisa atau enggak ya. Belum pernah nyoba juga sih. Tapi silakan dicoba aja, siapa tahu bisa gitu kan. Jadi sebelum teman-teman lagi nunggu barang sampai gitu, beli dari Tokped misalkan komponen-komponennya, boleh juga dicoba dulu gitu, di Tinkercad maupun di Walkwi. Nah, tapi tebakan aku sih hasilnya tidak akan sesuai ekspektasi. Karena kalau di sini kan kayaknya ada deh transistor ya, tapi nggak bisa diatur. Kita nggak tahu tuh betanya berapa, itu karakteristiknya seperti apa. Jadi most likely sih tidak akan reliable sih hasil dari simulasi di sini. Ini ada kan kalau nggak salah NPN. Nah ini NPN tuh. Nah ini nggak tahu nih berapa nih betanya nih. Atau VBE aktifnya berapa, kita nggak tahu juga. Ya. Tapi mungkin for the sake of kita tahu gimana gambaran rangkaiannya seperti apa di breadboard, mungkin bisalah kita manfaatkan Tinkercad ini. Gitu. Oke. Jadi itu ya prototyping. Kenapa kita harus prototyping dulu? Kenapa nggak langsung bikin PCB? Untuk make sure bahwa perhitungan tangan kita, simulasi kita udah oke, dan komponen yang mau kita pakai nanti, yang bakal kita solder di PCB-nya itu memang baik gitu, tidak faulty, tidak rusak. Karena ada aja kadang-kadang resistornya udah rusak atau kapasitornya ternyata udah rusak. Gitu. Oh ya, jadi nanti kan teman-teman kan bakal merangkai di breadboard. Nanti komponen yang di breadboard sebaiknya itu juga komponen yang bakal disolder ya ke PCB-nya. Jadi meskipun secara nominal teman-teman punya juga nih beberapa cadangan resistor 100 ohm. Tapi sangat disarankan nanti komponen yang disolder itu adalah komponen yang udah dicoba di breadboard gitu. Karena kita tahu ya bahwa resistor kan juga punya range-nya. Teman-teman punya resistor nominalnya 100, tapi kadang-kadang diukur ada yang 90, ada yang 105 gitu kan. Nah, ini pengukuran R in dan R out. Ini review saja dari praktikum ya, modul 3. Bagaimana cara melakukan pengukuran R in dan R out. Oke, jadi ini misalkan adalah rangkaian penguat kita. Ini CE-nya diabaikan saja ya, CE-nya. Ini rangkaian penguat kita. Kita mau mengetahui berapa nilai resistansi inputnya. Nilai resistansi input itu apa? Jadi kalau misalkan kita hubungkan resistor variabel di inputnya, ya kan, RVAR, potensiometer, yang kotak gitu, yang kotak hitam di lab. Nanti kita akan atur nilai RVAR ini supaya VI ini, tegangan di sisi input, itu setengah kali dari basic. Nah, kalau kita lihat gambarnya di sini, ini kita kotak hitam kan, kita bikin kotak hitam, ini jadi Rin kita modelkan. Berarti sesuai dengan prinsip pembagi tegangan, kalau misalkan VI adalah setengah dari basic, oh berarti kan Rin sama dengan RVAR gitu. Itu prinsip pembagi tegangan saja. Demikian juga dengan R out. Nanti R out di bagian output ini terbuka dulu ya. Terbuka, dia langsung ke osiloskop. Jadi tidak ada resistor, tidak ada beban. Ke osiloskop, kita ukur dapat V out open, ya kan? VO open. Lalu di output kita pasang resistor variabel. Nah, nanti kita putar-putar juga supaya nilai V out-nya ini setengah kali dari V out saat open circuit, saat tidak ada beban. Nah, pada kondisi itu RVAR adalah R out. Itu ya. Jadi kalau teman-teman masih bingung gitu cara mengukur R in dan R out seperti apa, jadi intinya adalah kita memanfaatkan prinsip pembagi tegangan seperti itu. Nah, ini pengujian singkat ya. Pengujian singkat dari penguat tadi yang udah kita rancang bareng-bareng.
ternyata kita dapatkan penguatan tegangannya 3,52. Nah, ini kalau tadi ya, kalau kita hitung galatnya cukup besar sih sebenarnya. Galatnya berapa tuh? 5/12,5% ya galatnya, atau 25% ya? 0,5 per 4. 0,5 per 4. Iya, cukup besar galatnya, 1/8, 12,5%. Tapi nanti teman-teman kalau misalkan menggunakan spek yang tinggi, misalkan speknya adalah 100 volt per volt, terus teman-teman dapat penguatan 95, itu udah cukup oke, karena kan galatnya cuma 5% gitu. Tapi ini ya mungkin karena nilai resistornya nggak sesuai dengan nilai nominalnya, jadi kita dapatkan GV-nya nggak sesuai dengan yang tidak percis sama dengan spek yang kita kejar gitu. Dan juga ini nilai betanya aku belum ukur sih. Waktu itu aku ya langsung pakai aja nilai transistornya tanpa tahu berapa nilai betanya gitu. Jadi tidak komplit lah analisisnya. Tapi ini sebagai ilustrasi saja, kita lakukan pengujian di breadboard itu seperti ini. Oh, ternyata kita dapatkan inputnya kita kasih sekian, outputnya ada. Oh, berarti ini udah aman nih. Ini komponen-komponennya udah aman, udah siap untuk disolder nantinya ke PCB. Oke, jadi untuk tahap ketiga, apakah ada pertanyaan untuk pengujian di lab? Masih belum ya? Oke, kita lanjut dulu. Setelah kita udah percaya diri dengan rangkaian kita, berarti kita siap melakukan desain untuk produk akhir. Kita desain PCB dan juga desain casing. Kalau untuk desain PCB, nanti sore, habis ini ya, jam 9, teman-teman akan belajar menggunakan KiCad gitu. Oleh Kak Gotawa akan diisi. Aku juga pernah sempat mengisi tutorial menggunakan KiCad untuk desain PCB ya, dapat dicek juga di channel YouTube. Dan di situ juga ada PPT-nya, PPT paduan desain PCB menggunakan KiCad pada Canva. Nah, sedikit tips ya. Desain PCB itu dapat dilakukan secara paralel dengan perhitungan. Kenapa? Karena PCB itu dia kan basically hanya interkoneksi. Komponen mana nyambung ke mana nyambung ke mana, kabel-kabelan kan. Kabel-kabelan yang dibuat secara rapih dalam satu papan. Sedangkan komponennya sendiri itu belum terpasang. Nah, kalau kita udah menentukan konfigurasinya seperti apa, kita sebenarnya udah bisa langsung melakukan desain PCB-nya. Tapi nanti komponen yang disolder itu yang beda-beda. Nih, misalkan gini. Ini aku ambil ya. Jadi PCB itu kita pesan, kita manufaktur, dia bakal jadi seperti yang di kiri ini. Jadi berupa tempat-tempat doang, tempat kita nyolder gitu. Tapi nilai-nilainya itu sendiri belum ada. Nah, jadi nanti di sini RB3, RB4 itu bisa kita solder pakai resistor 100, 700, 1K, berapapun gitu. Jadi makanya sebenarnya desain PCB itu dapat kita lakukan secara paralel dengan perhitungan tangan. Nah, ini juga disarankan. Mengapa? Karena secara timeline tugas besar kita ini agak mepet ya. Agak mepet. Kita ada kepotong libur lebaran. Makanya aku juga sangat menyarankan teman-teman nanti desain PCB itu bisa cepat juga. Maksudnya misalkan minggu depan udah ada nih, langsung dipesan aja. Tapi nanti komponen yang bakal disolder itu bisa ditentukan kemudian hari. Gitu. Apa untungnya? Kok bisa? Karena footprint PCB serta ukuran komponen untuk resistor berapapun itu sama aja. Jadi footprintnya sama gitu. Komponennya kan dimensinya sama ya. Resistor 100 ohm, 1 mega, 300 kilo ohm. Itu kan bentuknya sama gitu. Nah, nanti tergantung yang mau kita solder yang mana. Contoh skenario kalau PCB udah standby saat minggu pengujian. Minggu pertama pengujian di breadboard berhasil, maka bisa langsung nyolder. Dan besoknya pengujian di PCB. Gitu. Jadi desain PCB meskipun di tahapannya itu ada di langkah keempat,
bisa juga ditarik mundur secara paralel dikerjakan gitu untuk menghemat waktu. Dan perlu diingat ya, desain atau pemesanan PCB ini cukup lama. Bahkan untuk jasa lokal sekalipun, seperti Spektra maupun Multikarya, itu bisa memakan waktu seminggu. Teman-teman kalau misalkan pesan dari luar negeri, itu juga kurang lebih sama seminggu. Nah, sekarang kalau pesan dari luar negeri, ada sedikit disadvantage-nya. Karena ada kebijakan bea cukai, dan cukup besar, teman-teman. Aku beberapa hari yang lalu itu ngeprint PCB ya, untuk tugas akhir. PCB-nya sendiri $7,4. $7,4. Terus aku minta dipasangin komponennya $20. Berarti $27. Ongkos kirimnya kalau dirupiahkan kira-kira 200.000. Biaya cukainya kurang lebih juga 200.000 atau 25%. Jadi cukup besar ya biaya cukainya sekarang. Jadi perlu dipertimbangkan, itu menjadi bahan pertimbangan juga apakah mau mencetak PCB dari dalam negeri maupun luar negeri. Tapi tentu saja kalau nyetak PCB dari luar negeri itu secara kualitas terjamin. Apalagi teman-teman kalau misalkan PCB-nya itu routingnya sempit, ya kan? Misalkan mau pakai komponen SMD, mau dibikin cukup kecil PCB-nya. Kalau di lokal, takutnya karena keterbatasan peralatan mereka, ketelitiannya, kadang kalau kita bikin terlalu sempit, mereka nggak bisa memenuhi, kadang short, atau kadang nggak kebuat jalurnya gitu. Jadi kualitas dapat dijamin kalau kita pesan dari luar negeri, tapi harganya jauh lebih mahal karena ada bea cukai dan juga biaya pengiriman. Nah, next, assembly dan pengujian produk akhir. Nah, untuk soldering, aku juga pernah mengisi ya bagaimana cara menyolder yang baik, teknik-tekniknya. Untuk komponen THT, tadi yang ada lubang-lubang dan juga SMD. Sama juga ada bonus PPT-nya juga. Dapat dicek di channel YouTube. Nah, ini contoh ya, PCB yang belum disolder dan telah disolder. Gitu. Nah, ini aku menggunakan visualisasi saja. Menggunakan KiCad. Nanti teman-teman juga akan pelajari lebih lanjut bagaimana desain PCB dengan KiCad bersama dengan Kak Gotawa ya. Coba aku lihat dulu. Recent project, mana? Open project. Nah, ini. Jadi kalau oke. Oke, 5 menit lagi. Nah, ini skematik. Ini skematiknya. Lalu PCB-nya seperti ini. Nah, ini PCB-nya. Ini PCB satu layer ya, satu lapis. Jadi kalau aku sensor, layer atasnya dia nggak ada apa-apa. Ini PCB satu layer. Kalau di preview 3 dimensi seperti ini. Nah. Oh, ini footprint-nya belum aku masukin ya, model 3D-nya. Jadi seperti ini ya, kurang lebih PCB itu. Detailnya nanti setelah ini teman-teman akan pelajari bersama dengan Kak Gotawa. Terakhir adalah presentasi. Nah, di presentasi teman-teman ada intinya menjelaskanlah keseluruhan prosesnya seperti apa. Oleh ya presentasi di hadapan asisten nantinya ya, ada jadwalnya. Oke, teman-teman, dari aku seperti itu dulu untuk sesi briefing pada pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan? Sudah cukup singkat ya, sisa 3 menit waktunya. Kak, mau nanya bentar boleh Kak? Oke, silakan. Terkait yang spesifikasi itu buat gain-nya kan tertulis di dalam apa satuannya desibel. Itu berarti pakai desibel atau yang volt per volt? Oke. Desibel itu dapat dikonversi ya menjadi volt per volt. Karena kan volt per volt atau volt per volt dalam desibel itu kan basically adalah 20 log. 20 log nilainya gitu. Jadi 20 atau 10 ya? 10 log ya? 20. Kalau 20 10 ya. Bentar. Volt per volt desibel. Oh, 20 log.
Jadi nanti teman-teman bisa konversi ya ke nilai volt per voltnya. Kalau 20 desibel berarti 20 sama dengan 20 log V1 per V2. Berarti nanti dapat V1 per V2-nya itu jadi berapa? Ini power ya. Sorry, ini power. Kalau tegangan 10, harusnya 10. Kalau 20 itu berarti 20 desibel sama dengan 10 log V1 per V2. Berarti 2 sama dengan log V1 per V2. Berarti V out per V ini adalah 100 ya. Itu kalau 20 desibel. Kalau 10 desibel berarti 10 volt per volt. Jadi nanti dikonversi lagi ya. Dari desibel menjadi volt per volt. Mana? Apakah terjawab? Udah terjawab, aman. Oke. Mungkin teman-teman karena waktunya udah cukup mepet, aku cukupkan dulu ya untuk briefing pada pagi hari ini. Pesan aku adalah tetap semangat, tetap disimak dengan baik ya nanti materinya. Sambil-sambil aja, kalau misalkan terlalu capek juga sambil tidur-tiduran nggak apa-apa. Tapi disimak dengan baik. Semoga sesi pembekalan materi pada pagi hari ini sampai sore nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Tidak hanya untuk tugas besar ini, tapi untuk tugas-tugas bahkan tugas akhir teman-teman ke depannya. Oke, sekian dari aku. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, silakan mungkin ditanyakan dulu ke asisten ya. Karena kan teman-teman udah di-assign ke asisten. Silakan bertanya ke asisten hal-hal teknis. Misalkan, Kak, desainnya seperti apa? Atau perhitungan seperti apa? Silakan ditanya ke asisten. Oke, sekian dari aku. Terima kasih, teman-teman.